ngerusak kamera Dian. Gak apa-apa, tujuan utamanya itu sebenarnya. Apa nih? Apa nih Dian? Perkenalkan. Oke. Halo YouTube. Geli. Nama gue Krisna. Gue sekarang adalah currently I work as DJ Yasmin Road Manager sampai hari ini dari bulan Agustus tahun lalu. Ada aku di sini tuh, di kan? Aku gayanya gini nih, coba lihat ya sebentar gini. Mirip kan? Ini aku. Pengalaman seru karena gue bukan tipikal orang yang bisa kerja kantoran, not a office slave, jadi bisa ketemu orang-orang baru, bisa kunjungin tempat-tempat baru. Itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan buat gue. Kayak contohnya sekarang hari ini lagi di Jayapura, gue nggak ada kepikiran untuk bisa sampai sini pun at all tuh gak ada. Tapi dengan gue jadi roadman di Jasmine, gue bisa mengunjungi tempat ini gitu kan. Itu kan ada suatu pengalaman yang baru buat gue. Jadi banyak banget pengalamannya jadi roadman di Jasmine. Neneng, teng 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 teneng. Oh itu Mak Melo. Job desk road manager biasanya gue bangun tentu lebih pagi daripada semuanya ya. Terutama Dian dan Gary, dua orang pemalas-pemalas ini. Kenapa dia pasang alarm? Perlu pasang alarm. Selamat pagi. Selamat pagi. Gue harus bangun lebih pagi untuk bangunin Yasmin. Macan yang sedang tidur kembali. Min, Yasmin, bangun. Ya. Itu doang. Today, tonight, be there or be dead. Gimana hotelnya? Fotonya bagus nggak? Fotonya lah. Yang penting harganya sejuta semalam. Oh, foto nggak penting. berarti sejuta semalam tuh apa? Patokannya harganya itu berarti bagus. Tuh di depannya ada Starbucks. Ada mallnya. Tadi nggak nyebrang, tapi lagi macet. Merah. Orange. Oren. Lagi merah masuk angin ya. Oren masih jalan. Dikrokin. Dia tuh paling kesel kalau ada orang di eskalator di kiri kanannya berhenti. Harusnya Indonesia tuh kayak Singapura. Kalau di kanan mereka jalan, kalau di kiri orang sudah berhenti. Oh. Gitu. Jadi ini roadman Dian. Iya, ini roadman gua tuh. Ya. Terus biasanya kalau check-in tiket pesawat gue bisa dari web check-in. Terus gue urusin juga barang-barangnya dia. Gue ingetin apa aja yang harus dibawa karena ada listnya. Dan nggak boleh satupun itu ketinggalan dari list itu. Gue selalu nyeting nomor ke satu angka. Jadi kalau misalnya nomor ini berubah, Oh, ada yang ini ya. gue tahu ada yang berubah. Ternyata berubah. Wah, langsung masuk deh. Canggih. Kalau emang harus cek sound, gue yang cek sound. Tapi seringan enggak karena biasanya udah percaya sama. Biasanya kalau klub kan punya standar alat sendiri. Jadi mereka udah pasti ngikutin ridersnya Yasmin. Yang harus dicek sound itu adalah mungkin acara-acara outdoor seperti Jacklot atau Positive Fest yang kemungkinan belum tentu alatnya sesuai sama riders. Nah itu yang harus diperhatiin. Terus merhatiin riders juga dan kurang atau enggak. Bagian galak-galak sama orang tugas semua. Gue tuh baik-baik. Kamu. Jazz apa? Namanya Jazz. Terus ngurusin fan udah pasti. Apa lagi ya? Apa lagi sih? Gue lupa. Bikin aku baru. Yang sayapnya 4, 5. Nggak pakai sayap. Hai. Chicken kali. Ini sih yang Oh langsung nelpon, pembalutnya nelpon. Ngubungin orang pasti minta jemput ya iya. Iya. Kadang ada yang nggak respon sampai akhirnya kita harus naik taksi sendiri. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ntar urusannya sama Pak Manajer, sama tinggal ngadu ya kan. Abis itu tergantung Yasmin maunya makan dulu atau enggak. Atau biasanya dia ke hotel, gue yang cari makan. Terus ya udah prepare sampai nanti malamnya mau perform. Sekarang mau beli pembalut Belum. Udah kok. buat nyonya. Pembalutnya nyonya. Habis itu gue dipukul. Mana sih? Oh ini.
Main-main. Takutnya lu Chris. Dan gue haruskan Yasmin untuk istirahat sampai malam dia memperform. Jadi seandainya ada fans yang memang pengen ketemu pun, itu 1 jam atau setengah jam sebelum dia mulai perform baru gue check-in hotel. Biasanya sih orang LO sebenarnya harusnya LO di luar kota, cuma kadang ada beberapa yang harus gue yang agak tekenin karena kadang ada beberapa orang yang tidak memperhatikan rider. Seperti contohnya Yasmin tidak ngerokok, itu dapat kamar yang smoking. Nah itu yang harus gue perhatiin juga. Gue harus bawel juga di masalah kamar karena kadang suka dapat di luar kota tiba-tiba masuk kamar bau rokok. Nah dia nggak suka kan. Ya udah paling sisanya nggak ada lagi sih kalau kamar hotel, check-in hotel. Kendala di lapangan, nyonya lama dandannya. Lama dandannya. Luar Iya, biasa iya, lama ya kalau dandannya. dandan ada. Men, berapa menit lagi? Berapa? Hah? Kamu naik 9.40 loh. Apa? 9.30. Kadang sampai pusing gitu, aduh mau ngasih tau apa lagi nih, bisa diketok nih, Min udah belum? Belum! Sabar. Biasanya sih kalau teknis, kalau di klub jarang ya, tergantung sih kalau di luar kota, karena mungkin selera musik orang beda-beda dan tiap kota juga beda-beda. Kayak Bandung, itu DM ya udah masuk, udah pasti. Cuma waktu itu main di Hyper Pascal, kita kasih lagu apapun mereka nggak ada yang joget. Dia sampai kayak bingung gitu nih, sekolah kali ya pada duduk. Apalagi lomba gambar, gue bingung. Pasti lagu sih, itu agak, kita harus menyesuaikan. Cuma gue juga agak picky, gak mungkin juga gue ngasih misalnya kayak di satu kota lagunya dangdut, Yasmin suruh main dangdut, ya enggak juga kan, tetap harus sesuai sama jalurnya Yasmin juga. Terus paling kalau acara outdoor hujan udah pasti musuh kita banget hujan, karena udah kelar kalau hujan ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu walaupun banyak yang nonton. Kalau hujan tuh dari bertiga, kadang ke acara outdoor itu kabel alat aman, kabelnya kadang-kadang kayak waktu main di mana ya waktu itu ya, di Solo di hotel outdoor kabelnya rusak jadi gue pegangin, gue di bawah si DJ nih gue pegangin begini aja, aduh ya ampun tuh begitu. Terus kadang suka keinjek penonton. Palembang ya waktu itu ya? Ya keinjek penonton sampai waktu itu dimarahin security kan nggak boleh joget-joget di depan itu sebenarnya. Itu karena barikadnya nggak ada. Iya barikadnya satu nggak ada dan dua mungkin kabelnya takut keinjek jadinya ntar bisa merusak performance. Terus kalau si DJ ketemu kendala si DJ mixer rusak itu jarang. Waktu itu sekali dong di Cirebon si DJ-nya rusak, hot queue-nya nggak bisa kepake, tapi the rest of it aman karena hot queue juga sakral sih di si DJ untuk masuk jam satu lagu ke part yang lain kan kita pakai hot queue. Kalau misalnya nggak gitu kan agak ribet. Lampu juga kadang-kadang orang yang mainin lampu kadang suka nggak ngerti juga jadi gelap, atau waktu itu sempat yang lampunya tuh kayak lampu foto petir ngeblitz bikin pusing gitu kayak tak. Terus paling sama fog, asap yang terlalu nyemprot ke dia itu juga agak langsung gue matiin pasti. Sisanya ya sih jarang sih ada kendala alhamdulillah. Tak. Outfit gue sangat bawel sama dia sebenarnya. Karena kalau misal belanja juga pasti gue yang nemenin kan. Terus ketika mulai bajunya udah mulai memilih yang agak-agak cuawaan itu langsung gue marahin. Outfit ya? Ya kalau bajunya udah dimulai memilih yang agak cuawaan gue marahin karena gak boleh. Satu, gue pengen tetap bisa menjadi panutan untuk yang lain juga gitu, bahwa nge-DJ itu nggak perlu image seksi gitu kan. Karena selama ini kan orang banyak stereotip DJ seksi kali ya apa segala macam. Ternyata Yasmin bisa membuktikan bahwa gak perlu seksi, yang penting main kece, terbaik, terenak, cuawaan. Itu juga gue perhatiin banget sih, nggak yang terlalu terbuka tapi juga yang nggak terlalu tertutup juga gitu. Standar aja sih. Palingan kalau misalnya mulai dia agak memilih baju atau malamnya mau pakai baju yang agak kebuka dikit, ingat mainnya di mana pasti gue gitu. Kalau outdoor gak mungkin pakai baju terbuka karena pakai kaos aja dia kadang kan suka naik pakai jaket dulu, habis itu lagi main jaketnya dibuka. Jadi orang udah pada teriak kan gimana dia pakai baju agak terbuka. Cuawaan gak boleh gue marahin. Agak bawel emang gue. Terus udah sih kalau outfit gue nggak sangat menyarankan dia untuk tidak menggunakan baju yang terbuka. It's not hurting lah baju-baju terbuka. Tak. Untuk masalah makannya dia gimana? Dia makan nggak perlu dijawab kayaknya. Luar biasa BM-nya ya. Ini teman-teman yang di YouTube harus tahu aja dia tuh banyak banget makannya. BM banyak mau, ini mau, itu mau, ini mau, itu mau. Krisna beliin ini, Krisna beliin itu. Apa beliin coklat cemilan. Tapi dimakan juga cuma segigit tuh. Habis itu, ini Krisna habisin, atau ini Dian habisin, habisin kayak gitu. Kalau kita makan, yang jelas gua, Gary sama Dian tuh kadang suka nggak mesen karena dia aja sekali mesen untuk satu orang nih, dia aja sendiri bisa porsinya kayak 6 orang. Kadang dia, aku mau ikan, aku mau cumi, aku mau ayam juga, aku mau cak kangkung juga sama nasi. Kita nggak perlu pesan apa-apa. Karena
karena itu udah semua dia babat gitu. Banyak makannya tapi dia juga rajin juga banget olahraganya. Sampai gue personally gue malas olahraga, cuma ketika ikut dia banyak perubahan yang gue rasakan gitu. Dari hal-hal kecil ya, misalnya dari cekatan, Gesit. Iya, gue harus gesit ikut dia. Terus juga sekarang lagi mulai olahraga lagi. Gue nggak pernah olahraga sebelumnya, tapi ikut dia diharuskan, jadi ya why not gitu untuk perubahan juga kan. Dia sering olahraga juga, itu yang bagus. Terus dia nggak minum, dia nggak ngerokok, which is good thing, karena balik lagi stereotip DJ pasti kayak dia minum kali ya, dia ngerokok kali ya. Ternyata enggak. Yasmin sangatlah sehat. Di Riders aja cuma mineral water, buah, sama tisu, sama nasi padang, sama coklat, sama BM yang lainnya. Itu nggak di Riders tapi itu dua doang. Apalagi makan mah apa aja sih, dia nggak ribet. Dia nggak suka makan di hotel. Kenapa? Karena biasa aja. Masakan hotel itu bukan yang nggak enak, cuma kita bisa dapetin itu dimanapun gitu. Di Jakarta juga bisa dapat. Kalau kita ke Bandung juga akan sama juga mungkin makanan. Yasmin tuh lebih suka makan pinggir jalan yang nggak ada di Jakarta, nggak ada di Bandung, atau cuma ada di kota itu. Sampai waktu itu di Ketapang kita suruh pesan makan hotel, cuma nggak mau. Si orang yang owner klubnya bilang, kenapa nggak mau makan di hotel? Gak suka, Yasmin lebih suka makan kaki lima. Wah, bagus berarti. Walaupun kadang lagi makan di kaki lima suka terjadi kericuhan gitu. Bukan dia nggak nyaman sih, gue yang nggak nyaman gitu. Maksudnya mau makan dulu aja, mau fotonya entar gitu. Jangan jadi ganggu mau makan sambil foto, ini paham kan maksudnya? Tak cuawaan. Posisi lo sebagai road manager ini kan yang selalu menghadapi fans kan. Gimana lo menyikapi fans-fans yang agak sedikit ribet? Agak sedikit ribet. Serang gue ini. Kebetulan fansnya Yasmin semua baik-baik. Aman. Benar. Di Samarinda baik semua, di Jawa dan sekitarnya, di Solo, di Semarang, di Jogja, mana lagi Dian? Ya pokoknya Solo, Jogja, Semarang dan sekitarnya itu baik semua. Di Lampung juga menyenangkan semua, di Surabaya apalagi, di Bandung juga. Ayo, oke, thank you. Cuma mungkin ada beberapa yang sedikit mengganggu karena mengganggu, contohnya seperti Yasmin kan selalu ngasih nomor gue ke fans, is oke, gak masalah gitu. Tapi gak perlu nelfon gue jam 5 pagi untuk nanya gabung fans club seperti apa, karena itu waktunya istirahat dan gak proper. Dan dia tetap ngomong, tapi saya disuruh Kak Yasmin nelfon. Iya, tapi jangan jam 5 pagi juga kan, mau tidur kitanya ya. Bisa ngubunginnya tuh di jam 10 mungkin, atau WhatsApp dulu, ntar pasti gue bales juga tuh kayak gimana gitu. Terus gue gak pernah mentidakbolehkan fans ketemu Yasmin, gue nggak seperti itu, karena kita pun menyadari bahwa gak ada kalian yang sayang sama Yasmin, yang suka sama Yasmin, ya Yasmin bukan apa-apa. Bukannya nggak boleh, cuma kadang kalau di luar kota pengennya istirahat dulu gitu, karena biasa kita flightnya pagi dan Yasmin juga tidurnya pagi, kita semua tidurnya pagi, nggak ada yang makhluk bangun pagi gitu. Kita bukan morning person, jadinya ketika sampai satu kota pengennya istirahat. Jadi kalau misalnya emang pengen ketemu pun gue izinin pasti, tapi sebelum dia perform itu udah pasti. Nah kalau fans club udah pasti paham. Yang mungkin agak ribet itu yang belum gabung fans club, makanya di tiap kota gabung fans clubnya. Tadi bawah sini ya ditulis dia. Gue ngoblok banget. Gue pakai topi Dian by the way karena rambut gue nggak up. Ada lagi nggak Terserah. yang lo mau sampein gitu? Yang jelas selama gue gabung di grup sama tim Yasmin ini menyenangkan. Kita tim yang solid, dari Yasmin, dari Pak Manajer, dan juga dari videografer Dian, fotografer Gary, juga ada fotografer di Surabaya Jun juga. Kita udah kayak pantau lah, keluarganya sangat kental. Menyenangkan sekali bisa ketemu orang-orang ini dan bisa merasakan sesuatu yang baru. Udah pasti tiap kota nemu makanan baru, nemu orang baru, nemu view yang baru, itu sangat menyenangkan. Jadi been a pleasure to work with DJ Yasmin terbaik. Ya, jadi Krisna itu menurut aku dia tuh orangnya kerja keras banget, dia rajin, dia udah kayak emaknya anak-anak, dia udah kayak ibu-ibu ya. Dia tuh bisa bikin mood aku yang tadinya bete atau sedih atau lagi melo jadi ceria lagi. Sama kayak semalam gitu, misalnya aku bangunnya telat gitu kan, ya ketiduran, semalam kan ketiduran tuh, tapi dia masih tetap kayak, walaupun dia panik di luaran, tapi di depan aku dia kayak tetap stay cool gitu. Padahal sebenarnya dia worried sebenarnya. Tadi dia tuh udah panik tuh mukanya. Di telepon. Gue nggak tahu ngomong apa. Chris, gue nggak tahu ngomong apa. Gue nggak gitu ya, lebih lebay tapi. Drama gitu, drama. Min.
Terus gue jongkok di luar begini. Iya gini, begini bukan begitu, begini. Begini. Kayak mau sujud. Iya gini. Aduh, pasrah. Tuhan kayak gitu. Gitu. Mas Krisna anaknya baik dan menyenangkan, dan dia juga kocak sih, suka bikin kita semua ngakak. Open minds in a cage, hungry hearts in a rage, glowing eyes in a daze, turning